Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Yuster Suwardi, kelas 11 IPS 2, nomor absen 30. Saya akan mempresentasikan tentang terusan Suez. 1. Pembangunan terusan Suez. Pada 1833, sekelompok insinyur Perancis membujuk Ali untuk membangun terusan Suez. Pembangunan terusan ini baru terwujud pada 1854 di bawah Muhammad Said Pasha. Pembangunan berjalan pada 1854 sampai 1863. Pada pembangunan ini, separuh biaya pembangunan terusan ini berasal dari Prancis dan separuhnya lagi dari Mesir. Tidak ada sepeser pun dari Inggris. Inggris malah berupaya menggagalkan pembangunan tersebut dengan alasan terusan Suez ini akan memudahkan Prancis menguasai koloni Inggris di Asia. Pembangunan terusan Suez dimulai secara resmi pada 25 April 1859 dengan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan 192 km. Terusan Suez membuat perjalanan kapal dari Eropa ke Asia dan sebaliknya. Hal tersebut efisien. Kenapa? Karena kapal tidak perlu mengelilingi benua Afrika. Yang kedua, ada internasionalisasi terusan Suez. Pada tahun 1888, suatu konvensi hukum tidak tertulis dalam ketatanegaraan internasional menyetujui bahwa terusan Suez terbuka bagi semua bangsa dalam keadaan damai dan perang. Dalam internasionalisasi, terusan Suez terdapat konferensi yang bertujuan untuk mempertahankan internasionalisme. Konferensi berakhir dengan persetujuan yang dicapai oleh 18 anggota dari 10 pesertanya untuk membentuk suatu badan. Apa badan itu? Badan itu adalah Badan Internasional yang menangani terusan Suez. Yang ketiga, ada nasionalisasi terusan Suez. Pada 26 Juli 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser mengumumkan nasionalisasi terusan Suez. Mesir ingin menasionalisasi kanal dalam upaya melawan dominasi kolonial Eropa. Keputusan ini mendapat reaksi keras dari Inggris dan Prancis. Ketegangan pun muncul antara ketiga negara. Menurut halaman sejarah yang dipublikasikan di situs Departemen Luar Negeri Mesir. Di situ ada gambar Presiden Mesir yang bernama Gamal Abdel Nasser. Keputusan ini mendapat reaksi keras dari Inggris dan Prancis. Ketegangan pun muncul antara ketiga negara. Presiden Nasser menyatakan kemarahan kepada kaum imperialis yang telah menggadaikan masa depan negaranya. Inggris dan Prancis sebaliknya curiga terhadap pengaruh politik Mesir yang semakin meningkat. Dalam upaya mencari solusi, Amerika Serikat mengusulkan pembentukan konsorsium internasional yang akan meninggalkan kekuatan operasi di tangan 18 negara maritim. Inggris dan Prancis bekerja sama dengan Israel dalam operasi militer rahasia untuk mengambil kendali kanal dari Mesir dengan paksa. Pasukan Israel kemudian menyerang semenanjung Mesir dan maju 10 mil menuju terusan Suez. Ketegangan di sepanjang jalur air yang kemudian dijuluki krisis Suez menyebabkan penutupan kanal selama berbulan-bulan. Jadi dari penjelasan yang nasionalisasi terusan Suez itu, alasan Nasser menasionalisasi terusan Suez tersebut supaya uang yang dihasilkan dari terusan Suez dapat digunakan untuk mendanai bendungan Aswan di seberangan Sungai Nil. Berikut sumber yang saya dapat. Bila ada salah kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.